Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Masuk pada ilmu balaghah atau pembahasan dari ilmu balaghah. Pembahasan dalam ilmu balaghah ada atau pembagian ilmu balaghah ada 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua nanti adalah ilmu bayan, dan yang ketiga tambahan adalah ilmu badi'. Kita masuk pada bagian yang pertama dari ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Al-fannul awwalu ilmul ma'ani wa hadduhu ilmun bihi qad ta'rafu ahwalu lafdhin arabiyyin yu'lafu mimma biha tatabuqan li muqtada halin wa haddi saliman wa murtada يصار في أحوال الإسناد وفي أحوال مسند إليه فاعرفه ومسند تعلقات الفعل والقصر والإنشاء ثم الوصل والفصل والإيجاز والإطناب ونحو تأتيك في أبواب. Al-fannul awwalu utawi bagian yang pertama, yakni al-fannul awwal min ilmil balaghah. Bagian yang pertama dari ilmu balaghah iku ilmul ma'ani. Wa hadduhu utawi definisine utawa pelanggerane ilmu ma'ani ilmun iku ilmu bihi kang kelawan ilmu qad tu'rafu temen den kaweruhi apa ahwalu lafdzin arabiyyin, apa pira-pira. Di sini ahwal bisa diartikan bentuk-bentuk lafadz kang bangsa Arab. Lafadz di sini punya artian adalah al-kalam. Karena di sini lafadz arabiyyin yu'lafu kang den susun apa lafadz tegese al-kalamul arabi. Mimma bayane saking perkara biha kang kelawan mau ahwal tatabukun utawi nyocoki li muqtadha halin maling muqtadhal hal, tuntutan keadaan. Wa haddi utawi definisi ingsun Imam Suyuti, salimun iku definisi kang bener, wa murtadan lan kang den sepakati atau den ridhoni. Ini adalah definisi dari ilmu ma'ani. Apa itu definisinya? Haddu ilmu ma'ani yaitu ilmun tu'arafu bihi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadhal hal. Ya. Karena sebagai ilmu maka definisinya adalah ilmul ma'ani adalah ilmun, satu ilmu. Satu ilmu yang bihi dengan ilmu ini, atau tu'arafu bihi yang dengan ilmu ini dapat diketahui bentuk-bentuk lafaz Arab, yakni kalam Arab yang menjadikannya kalam tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan. Ini adalah definisi yang masyhur di kalangan para balaghin. Ya, jadi bedakan antara bulagha itu adalah jamak balik, kalau balaghin itu adalah para ulama balaghah. Para ulama balaghah umumnya mendefinisikan ilmu ma'ani dengan definisi ilmi, yaitu ilmun tu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi
allati biha yutabiqu li muqtadal hal atau muqtadal hal. Itu definisinya. Yuhsaru. Yuhsaru kang den batesi. Jadi yuhsaru itu dibatesi, hasr. Ya, bukan diringkas. Kalau yuhsaru pakai kha, ini yuhsaru pakai ha. Yuhsaru kang den batesi apa ilmul ma'ani fi ahwalil isnadi. Pertama ing dalam pira-pira bentuk-bentuke, model-modele isnad. Wa fi ahwali musnadin ilaihi lan ing dalam pira-pira bentuk-bentuke, model-modele musnad ilaih. Fa'rif. Mongko becik ngertiya sira wa musnadin lan pira-pira bentuk-bentuke, model-modele musnad. Ta'alluqatil fi'li lan pira-pira model-modele atau bentuk-bentuke muta'alliqatul fi'l. Wal qasri lan pira-pira bentuke modele qasr. Wal insya'i lan pira-pira bentuke insya'. Sumal wasli wal fasli. Lah ini jadi satu. Lan pira-pira bentuke wasl lan fasl. Wal ijazi wal itnabi wa nahwihi. Lan pira-pira bentuke ijaz lan itnab wa nahwihi lan sepadane itnab tekse musawah. Takti kang bakal teko ka atau kang bakal teko apa ki ahwal ka ing sira fi abwabin ing dalam pira-pira bab. Ini adalah membreakdown dari ilmu ma'ani. Jadi di ilmu ma'ani itu masih secara definisi kan bentuk-bentuk kalam Arab yang dengan bentuk-bentuk itu disampaikan menjadikan kalam itu mutabaqah sesuai dengan muqtadal hal. Itu kan masih ijmal, masih bersifat global, masih wungkul. Ini di breakdown lagi karena ilmu harus jelas batasannya. Apakah semua bentuk? Nah, itu namanya insiabi. Gak ada batasan, bukan. Di sini para balaghiyun ya, menjadikan batasan bahasan ilmu ma'ani ada 8. Ada 8. Ya. Jadi bentuk-bentuk tadi yang disampaikan ahwalul lafzil arabi atau ahwalul kalamil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Itu bentuk apa saja yang dibahas? Yang pertama, ahwalul isnad al-khabari. Ahwal al-isnad al-khabari. Nah, yang kedua, ahwalul musnad ilaih. Yang ketiga, ahwalul musnad. Yang keempat, ahwalu muta'alliqatil fi'li. Yang kelima, ahwalul qasri. Yang keenam, ahwalul insya'. Yang ketujuh, ahwalul wasli wal fasli. Yang kedelapan, ahwalul ijaz wal itnab wal musawah. Jadi ada 8 bab. Ya. Jadi kalau ditanya, kam abwabu ilmil ma'ani, dijawab maka li ilmil ma'ani samaniyatu abwabin. Al-babul awwalu ahwalul isnad al-khabari. Al-babul thani ahwalul musnad ilaih. Al-babul thalith ahwalul musnad. Al-babul rabi'u ahwalu muta'alliqatil fi'l. Al-babul khamisu ahwalul qasri. Al-babul sadisu ahwalul insya'. Al-babu as-sabi'u ahwalul wasli wal fasli. Wal babu thaminu al-ijaz wal itnab wal musawah. Ya, inilah 8 bab. Makanya di sini disebutkan ta'ti kafi abwabi. Jadi kita lihat dalam kitab ini mulai nanti yang pertama al-babul awwalu, ini ahwalul isnad al-khabari, dan seterusnya sampai terakhir nanti ahwalu al-ijaz wal itnab wal musawah. Jadi intinya
yang diamati di sini adalah apa? Al-kalamul arabi. Al-kalamul arabi itu apa? Adalah al-isnad. Yang disebut kalam adalah apa? Ini kembali kan. Yang disebut kalam adalah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalam. Ini adalah al-kalam kalamuna lafdhun mufid kastaqim. Titik. Kalam yang sudah mempunyai faidah seperti faidahnya istaqim. Jadi ini isnad. Sebelum masuk pada bahasan lebih lanjut, jadi objek pembahasan dari ilmu ma'ani adalah al-kalamul arab atau al-isnad. Ya, al-kalamul arabi atau al-isnad. Apa itu isnad? Bagaimana macamnya? Maka di sini disebutkan ada dibahas di sini mas'alatun ay maudhi'as su'al. Nah, maudhi'as mas'alah di sini artinya adalah maudhi'as su'al ya, au su'al. Muhtamalan lis-sidqi wal kadhibil khabar wa ghayruhu al-insha'ala thalith qar tatabqal waqi'i sidqul khabari wa kidhbuhu adamuhu fil ashari وقيل بل تطابق اعتقاده ولو خطا والكذب في افتقاده وفاقد اعتقاده لديه واسطة وقيل لا عليه الجاحظ الصدق الذي يطابق معتقدا وواقعا يوافق وفاقدا مع اعتقاده الكذب وغير ذا ليس بصدق أو كذب ووافق الراغب في القسمين ووصف الثالث بالوصفين مسألة. Ini tambahan dari Imam Suyuti jadi dalam kitab Al-Idah tidak disebutkan. Beliau membahas tentang isnad. Ada dua macam isnad. Yang pertama adalah isnad khabari dan yang kedua adalah isnad insya'i. Muhtamalun lisidqi wal kadhibi al khabaru. Muhtamalun lisidqi utawi perkara kang atau kalam kang memper. Jadi ihtimal itu memper ya, mungkin. Orang kok mengku bukan. Memper lisidqi maring bener wal kadhibi lan maring goroh al khabaru. Ikulah khabar. Wa ghairu tawisliyane muhtamal lisidqi wal kadhib al insya wa iku aran insya wala salisa lan ora ana kang kaping 3 iku qarra iku tetep apa salis. Jadi al isnadu nawan ya. Ya, atau al-kalamu naw'an. Imma khabar wa imma insya' wala thalitha. Enggak ada yang lain. Secara garis besar kalamul arab atau al-isnadul arabi ada dua. Ada yang isnad khabari, ada yang isnad insya'i. Apa itu yang isnad khabari? Disebutkan yaitu mahtamala as-sidqa awil kadhiba li dzati. Ya. Yaitu suatu ungkapan ihtamala yang memper. Nah, ya. Memper itu mungkin lisidqi maring bener wal kadhibi lan maring goroh. Itulah al khabar ku aran khabar. Itulah khabar. Yani al khabar huwa mahtamala as-sidqa awil kadhiba lidzatihi, itu kalau dalam definisi ilmu mantik. Suatu ungkapan yang mungkin dikatakan itu benar, mungkin dikatakan itu bohong lidzatihi. Nah, kalau lidzatihi berarti ungkapan apapun bisa dikatakan khobar sebagai apa? Berita apapun bisa dikatakan itu khobar lidzatihi. Jadi kalau ada pertanyaan terus berita dalam Al-Quran itu khobar tidak?
lidzatihi khabar. Ya, karena apa? Ihtimalus sidq awil kadhiba lidzatihi ya khabar. Tapi kita sebagai orang yang beriman ada mengimani beberapa kalam yang maqtu'un bisidqih, itu Al-Qur'an dan al-hadis. Tapi kalau lidzati tetap khabar. Buktinya apa? Buktinya ada orang enggak beriman dengan Quran. Kalau orang Nasrani apakah mengatakan al-khabar itu Al-Qur'an maqtu'un bisidqih? Ya tidak. Bagaimana kalau kita melihat memandang di agama yang lain, apa kita mereka itu bagi mereka ya maktuun bisidqi, tapi bagi kita ya tidak begitu. Jadi di sini definisi bahwa al khabar huwa mahtamal as-sidqa wal kadhiba lidzatihi, maka di sini seperti Al-Qur'an dan hadis adalah maktuun bisidqi, bukan faktor lidzati tapi apa? Faktor eksternal begitu. Selain itu yaitu ma la yahtamilu as-sidqa wal kadhib, namanya adalah al-insya. Terus parameternya apa? Disebut kalam itu sidq atau kadzib, itu apa parameternya? Nah ini tatabuqul waqi'i, utawi uliye nyocokine kenyataan, sidqul khabari utawi tatabuqul waqi'i utawi nyocokine kenyataan, sidqul khabari iku beneri khabar. Ini parameternya. Nanti akan kita lihat perbedaan antara Ahlussunnah dan antara yang lain. Wa kadhibuhu tawi goroy atau wa kadhibuhu goroy khabar iku adamu iku uriye atau ora anani tatabuqul waqi' fil asyhar, menurut definisi yang paling masyhur, yaitu definisi indana Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Kalam yang shadiq yaitu idza tabaqal waqi', wal kadhib idza lam yutabiq al waqi'. Jadi di sini parameter adalah mutabaqatu lil waqi'. Wa qila, ini pendapat yang lain. Lantin dawake bal tatabuqu i'tiqadihi. Utawi sidak iku tatabuqu i'tiqadi, iku le nyocoki i'tiqadi mutakallim. Jadi sidak di sini benar, tapi kalau menurut yang lain sidak itu adalah jujur. Jujur itu apa? Sesuai dengan i'tiqadnya. Nah, sesuai. Jadi di sini sangat apa? Sangat subjektif. Walau khata'an, senajan salah, itu pun sudah kan sidik ketika sesuai dengan i'tiqadnya. Wal kadhibu tawi goroy khabar iku fi i'tiqadihi, ora anane nyocoki ing i'tiqad. Jadi di sini adalah jujur dan tidak jujur. Kalau tadi adalah benar dan salah, sebetulnya nggak bisa kita ketemu sebenarnya. Fa faqidu i'tiqadihi, monggo utawi kalam kang kesepen i'tiqadi mutakalim, ngomong tapi nggak ada i'tiqadnya sama sekali, dari menurut kaul kang iki wasit untuk tengah-tengah. Waqila la, ora alaihi ngatasemu berarti ora alaihi ngatasemu wasito. Ya terus nek ana wong ngomong tapi ndekne gak ana etikad mbah pokoke anggere ngomong. Durung ngerti tapi anggere ngomong. Iku piye? Diarani jujur apa ora? Diarani tengah-tengah. Ya jujur ya ora. Ana ngarani ora jujur ya ora, bohong sing ngono. Tapi Imam Al-Jahid itu menurut Imam Jahid, as-sidqu utawi bener atau jujur, alladzi iku perkara tegese kalam yutabiqu mu'taqadan wa waqi'an. Iku kalam kang nyocoki apa alladzi mu'taqadan ing i'tiqadi wa waqi'an lan ing i'tiqadi. Wa lan ing kenyataane. Wa waqi'an lan ing kenyataane yuwafiqu nyocoki apa kalam. Wa faqidun utawi kang kasepen i'tiqad, kasepen mau muwafaqah atau muwafaqatul waqi', ma'atiqadi sertane i'tiqade wong al-kadzib iku goroh. Wa ghairu dza utawi liyane iki ma yuwafiqu al-i'tiqad wal waqi' laisa qurana apa ghairu dza bisidqin iku aran sidik au kadzibin ora kadzib atau kadzib. Wa wafaqalan nyocoki ing Imam Jahid Ar-Raghibu, sapa Imam Raghib fil qismaini dalam dunduman kang
loro mau wa wasofa lan ngarani sapa Imam Raghib asalisa ingkang kaping 3 bil wasfani kelawan sifat loro. Jadi ini adalah pendalaman dari parameter as-sidq dan al-kadzib. Menurut kaul yang pertama yang dikatakan sebagai sidq, ya, yaitu yang definisi paling parameternya apa? Adalah kenyataan. As-sidqu huwa mutabaqatul khabari lil waqi'. Ketika khabar itu sesuai dengan kenyataannya. Orang bercerita merah, kenyataannya merah. Nah, tapi al-kadzib yaitu ketika apa? Merah tapi diceritakan hijau, itu namanya kadzib, ya. Tapi menurut pendapat yang kedua, ini pendapatnya Mu'tazilah, mengatakan bahwa parameternya adalah i'tiqadnya. Kalau i'tiqad kalam itu cocok dengan i'tiqadnya meskipun tidak sesuai dengan wakil. Jelas-jelas barang itu atau terjadi kecelakaan yang mati atau yang apa namanya? Kecelakaan itu 2 orang gonjekan, kecelakaan tiba. Nyata itu kenyataannya. Peristiwanya itu. Tapi orang yang lewat karena melihatnya itu hanya 1, maka dia bercerita korbannya 1 saya melihat. Nah, dia ngomong korban 1 ini sesuai dengan i'tiqadnya enggak? Sesuai. Karena sesuai, dia jujur di situ. Nah, jadi parameter bukan arti meskipun kenyataannya 2. Ini perbedaan dengan yang tadi. Jadi kalau tadi kenyataan bisa ukuran, ini adalah apa? I'tiqad sebagai ukuran. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga pendapatnya Imam Mujahid. Dua-duanya. Jadi parameter Imam Mujahid bedanya, kalau yang pertama tadi cukup dengan wakil, yang kedua adalah dengan apa? I'tiqad. Kalau Imam Mujahid harus sesuai dengan i'tiqad dan wakil. Itulah as-sidq. Lebih berat lagi, ya. Kalau kadzib, kalau tidak sesuai dengan i'tiqad dan wakil. Kalau tanpa i'tiqad, ada yang kalau Imam Mujahid mengatakan itu adalah apa? Kalau tanpa ada i'tiqad kok ternyata cocok, itu sudah kadzib. Kalau Imam Raghib tidak. Kalau yang ketiga itu disebut ya kadzib, ya shadiq. Inilah apa namanya? Pembagian atau macam-macam isnad dan khabar dan juga parameter dalam apa? Al-i'tiqad atau parameter dari apa? As-sidqu wal kadzib. Demikian untuk materi yang keempat ini, cukup dulu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.